ada orang-orang yang selalu mengomentari kehidupan orang, selalu mengatakan bahwa oh hidupnya ini, oh orang ini hidupnya susah, orangnya tempat tinggalnya tidak layak, orang ini selalu, pokoknya selalu menjelekkan orang lain. Setelah itu kemudian dia akan membandingkan dirinya dengan orang-orang yang barusan dia hina, barusan dia jelekan. Dia akan merasa bahwa oh hidup saya jauh lebih baik, oh rumah saya jauh lebih bagus, oh kehidupan ekonomi saya jauh lebih baik. Oke, seperti yang teman-teman lihat, saya tidak perlu kayak pamer-pamer punya rumah yang mewah lah, atau saya lebih suka apa adanya, menunjukkan apa adanya. Karena buat saya orang itu tertarik dengan personalitas saya yang transparan apa adanya daripada saya harus pura-pura jadi kaya. Itu sakit, men. Kalau ketahuan itu sakitnya tidak bisa digambarkan ya, teman-teman. Pengennya sih saya mau ketawa, tapi ya gimana ya, teman-teman? Apa perlu saya ketawa lagi ya? Aduh. Ada banyak sekali kejutan-kejutan yang kamu akan dengar nanti tentang kehidupan masyarakat ekstrem di sini. Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Oke, di episode kali ini saya akan menjawab ada beberapa komentar yang harus saya betulkan dulu karena ini tidak benar, penting untuk kita luruskan. Nah, teman-teman mungkin pasti banyak yang penasaran siapa sih komentar, dia dari mana. Nah, ini dari namanya itu kita bisa pastikan dari Timor Leste. Saya mau tekankan di sini. Di sini hanya membetulkan komentar-komentar miring seperti ini. Dan saya tidak punya masalah dengan siapapun karena menurut saya kalau dibiarkan itu akan membuat isu miring di luar sana. Dari komentar pertamanya yang mengatakan bahwa kami ini adalah pengkhianat negara Timor Leste. Wow. Nah, buat bro yang komentar ini, saya mau jelaskan sedikit tentang arti hak memilih untuk setiap orang yang ada di muka bumi ini. Nah, sebelum terjadi referendum antara di Timur Timur, pasti bro juga tahu bahwa pada saat itu dikasih dua pilihan atau dua opsi, di mana masyarakat Timur Timur boleh bebas memilih untuk memilih Indonesia atau memilih untuk merdeka. Nah, masyarakat yang memilih Indonesia otomatis harus segera angkat kaki dari situ. Dan masyarakat yang memilih Timur Timur silakan menetap dan menentukan nasib sendiri. Nah, teman-teman, apakah karena itu kami disebut sebagai pengkhianat? Saya pikir tidak, karena kita sudah dikasih opsi, kita sudah dikasih pilihan. Nah, dari situ tuduhan seperti ini buat saya itu tidak masuk akal, karena setiap orang di muka bumi ini diberikan hak. Salah satunya adalah hak untuk bebas memilih. Hak untuk orang bebas memilih negara kewarganegaraannya apa, dia mau beragama apa. Tapi ada hak-hak tertentu yang kita tidak bisa memilih dan itu sudah menjadi takdir. Yang pertama, kamu lahir di orang tua siapa. Yang kedua, kamu hitam atau putih, kita tidak bisa memilih. Karena itu sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kamu lahir di tempat mana itu juga kita tidak bisa memilih. Dan kamu dari keluarga kaya atau miskin pun itu kita tidak bisa memilih. Tapi masalah kewarganegaraan kita diberikan hak untuk memilih dan itu dilindungi. Nah, apakah kita menjadi pengkhianat? Saya pikir itu tidak.
Kami bukanlah orang-orang yang pengkhianat. Yang jelas adalah kami punya hak untuk memilih, kami punya hak untuk menentukan nasib hidup kami. Jadi bro, sampai di sini bisa paham arti hak seseorang untuk bebas memilih. Jadi ya tuduhan kamu sekali lagi tidak beralasan. Jadi teman-teman kalau mendapatkan komentar seperti ini atau ada orang-orang yang berkomentar miring seperti ini tentang warga ex-tim yang ada di Indonesia, itu tidak benar. Karena siapapun yang sudah memilih Indonesia itu dia sudah menggunakan haknya. Nah, yang kedua adalah, saya lanjut lagi ya. Kalian adalah budak dan diperbudak Indonesia sampai anak cucu. Wow. Pengennya sih saya mau ketawa, tapi ya gimana ya teman-teman? Apa perlu saya ketawa lagi ya? Aduh. Nah, video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau teman-teman ini bro, saya kasih tahu nih, harus bisa membedakan mana budak dan mana rakyat Indonesia. Di Indonesia itu tidak ada lagi yang namanya budak atau diperbudak oleh kelompok tertentu. Nah, hal yang paling sepele, kalau budak itu sulit sekali untuk mendapatkan identitasnya. Dia sulit untuk diakui. Nah, sedangkan masyarakat ex-tim mereka diakui bahwa warga ex-tim adalah Indonesia. Dan dari mana kita tahu bahwa masyarakat ex-tim itu diakui? Ya dari KTP-nya, warga negara Indonesia seumur hidup. Nah, pertanyaan apakah kami ini diperbudak? Hai, bro, sabar dulu nih. Ada banyak sekali kejutan-kejutan yang kamu akan dengar nanti tentang kehidupan masyarakat ex-tim di sini. Oke, yang saya mau buka sedikit, saya sudah berulang kali membahas tentang rumah gratis ini. Saya akan membuka sedikit bahwa sebagian besar pejuang yang memilih Indonesia pada tahun 99 itu, mereka sudah diberi penghargaan dalam bentuk tiap bulannya mereka digaji sama pemerintah. Nah, apakah itu kamu sebut pemerintah memperbudak warga ex-tim? Saya pikir tidak ya, karena itu tidak masuk di akal. Kalau kita berbicara budak, itu orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang tidak punya hak sama sekali, orang-orang yang tidak bisa menentukan nasib hidupnya. Masyarakat yang ada di NTT boleh bebas untuk sekolah di mana saja, boleh menentukan hidup mau tinggal di mana saja, boleh mau membangun rumah di mana saja, bebas. Dan pemerintah bertanggung jawab penuh untuk itu. Yang kedua adalah kami terhormat sama seperti bosmu Jokowi. Wow. Oke. Bro, saya harus kasih tahu nih buat kamu nih. Sebaiknya Anda belajar dulu membedakan yang namanya bos dan pemimpin. Kalau bos, dia hanya duduk di kursi terus memerintah. Kalau pemimpin, dia akan terjun menunjukkan caranya bagaimana. Dari situ saja seharusnya bro belajar dulu. Baru bisa memberikan komentar, mengomentari pemimpin kami. Pak Presiden Jokowi itu bukanlah seorang bos. Tapi dia adalah seorang pemimpin yang memberikan teladan. Kalau bos hanya menunjukkan begini-begini. Tapi pemimpin dia menunjukkan, mari saya tunjukkan caranya. Nah, sebaiknya Anda belajar ini dulu. Baru bisa memberi komentar. Dan, sorry bro, janganlah terlalu berekspektasi tinggi bahwa kamu sama seperti pemimpin kami, presiden itu sama lah. Jangan terlalu
tinggi-tinggi, nanti jatuhnya itu sakit bro. Nanti jatuhnya itu sakit. Yang komentar yang berikutnya itu masih saya lanjutkan lagi di beberapa video saya tuh. Oke. Buktinya bapak ini mengeluh hidup di NTT. Kasihan rumah terbuat dari alang-alang. Terus saya lanjutkan lagi biar saya satu kali jawab ya. Kasihan hidup di tanah orang. Hey, Fonseca Stupid 75 tidak sama dengan TLS sekarang. Pantas makan tempe, otaknya pun tahu tempe. Oke. Wah, saya harus jawab ini buat kamu lagi. Oke, masalah tempat tinggal. Bro, alangkah baiknya kamu membuat channel sendiri. Tunjukkan situasi sebenarnya di daerahmu. Itu jauh lebih baik, itu jauh lebih fair. Daripada komentari kehidupan seseorang. Terus tapi daripada komentari kehidupan seseorang tapi tidak berani menunjukkan realitamu yang sebenarnya. Saya bersyukur karena melalui channel ini saya bisa menunjukkan situasi masyarakat di sini. Itu bentuk sebuah pertolongan kecil dari saya supaya pemerintah bisa tahu, oh ternyata di NTT itu di titik ini masyarakat masih hidupnya seperti ini. Kita perlu melakukan tindakan untuk segera menolong mereka. Kita berbicara rumah dari alang-alang atau rumah seperti kandang babi atau rumah seperti gubuk yang tidak layak. Well, mungkin buat kamu rumah itu tidak cocok untuk ditinggali, tapi buat masyarakat di sini bersyukur. Setidaknya kami masih bisa tinggal di atap. Nah, rumah itu bukanlah sesuatu yang menunjukkan kalau kamu bahagia. Bukan tempatnya, tapi isi di dalam rumahnya. Atau orang yang tinggal di dalam rumahnya itu yang menentukan rumah itu bahagia atau tidak. Nah, anggaplah kamu punya rumahnya itu paling megah di daerahmu. Anggaplah rumahmu itu paling mewah lah. Tapi setiap hari kerjaanmu untuk kepoin kehidupan orang, setiap hari kerjaanmu untuk membandingkan kehidupanmu dengan orang lain, setiap hari kerjaanmu untuk mencaci maki orang lain. Pertanyaan saya adalah apakah kamu bahagia dengan kehidupan semacam itu? Silakan jawab sendiri saja. Karena buat kami tidak peduli tempat tinggal kami seperti apa. Tapi yang kami peduli akan adalah kebahagiaan di dalam rumah kami. Oke, seperti yang teman-teman lihat, saya tidak perlu kayak pamer-pamer punya rumah yang mewah lah, atau saya lebih suka apa adanya, menunjukkan apa adanya. Karena buat saya, orang itu tertarik dengan personalitas saya yang transparan apa adanya daripada saya harus pura-pura jadi kaya. Itu sakit, men. Kalau ketahuan itu sakitnya tidak bisa digambarkan ya teman-teman. Nah, oke, saya mau kasih tahu. Ada dua tipe yang saya tahu di dunia ini. Tipe yang pertama adalah ada orang-orang yang selalu mengomentari kehidupan orang, selalu mengatakan bahwa oh hidupnya ini, oh orang ini hidupnya susah, orangnya tempat tinggalnya tidak layak, orang ini selalu, pokoknya selalu menjelekkan orang lain. Setelah itu kemudian dia akan membandingkan dirinya dengan orang-orang yang barusan dia hina, barusan dia jelekan. Dia akan merasa bahwa oh hidup saya jauh lebih baik, oh rumah saya jauh lebih bagus, oh kehidupan ekonomi saya jauh lebih baik. Tapi celakanya adalah orang-orang seperti itu lupa untuk mengembangkan dirinya, lupa untuk belajar bahwa
orang-orang yang dihina itu tidak tahu bahwa justru orang-orang yang dihina itu sedang menginvestkan uang mereka, menginvestkan waktu mereka, menginvestkan tenaga mereka untuk mengembangkan potensi orang-orang tersebut. Nah, orang yang kedua adalah orang yang tidak banyak bicara, orang yang tidak banyak ngeroceh, orang yang tidak banyak mengoreksi kehidupan orang lain, orang yang tidak banyak menghabiskan hidupnya untuk mengomentari kekayaan seseorang. Orang ini justru lebih banyak membenah diri. Dia justru lebih banyak menggali potensi apa yang dia punya. Terus dia invest waktunya, investkan uangnya untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan anak-anaknya sekolah jauh lebih baik. Baru dia menunjukkan, oh hidup saya, ini loh perjuangan saya. Tidak omong kosong, tidak hanya ngerocos sana sini, tapi dia mau menunjukkan hasil kerja nyatanya. Nah, pertanyaannya, kamu berada di posisi mana? Silakan jawab sendiri di hati nuranimu sendiri. Nah, masalah rumah, tempat tinggal itu nantilah, saya tidak bisa berbicara terlalu panjang atau membongkar semua di sini. Tapi nantilah, tunggulah, nanti kita akan nikmati sama-sama lah. Tunggu aja sedikit lagi. Saya tidak bisa bongkar semua di sini karena ya saya takutnya ya kamu ngiler lah kalau lihat situasi yang sebenarnya, tahu berita yang sebenarnya lah. Tunggu aja lah. Saya tidak perlu bongkar itulah. Nanti terlalu banyak lah saya bongkar di sini. Oke, komentar yang berikutnya adalah dia mengatakan apakah menyesal. Well, buat saya tidak menyesal sih. Karena orang tua saya sudah memilih yang terbaik buat kami. Kami tidak menyesal meskipun tempat tinggal kami seperti begini. Yang penting adalah kami mendapatkan akses. Oke, yang komentar yang lucu buat saya di sini. Kau bagaikan orang yang berak duluan, baru cuci pantat. Saya tidak tahu ini benar toh. Saya pup dulu baru cebok pantat. Apakah di tempatmu itu terbalik ya? Cebok dulu baru pup ya? Saya tidak tahu sih. Tapi dari komentar ini kayak lucu aja. Kan biasanya orang pup dulu baru cebok. Iya kan teman-teman? Bukan cebok dulu baru pup ya. Benar nggak sih teman-teman? Yang saya lakukan itu adalah pup dulu, setelah pup ambil air, terus sabun dicebok. Saya tidak tahu bro yang komentar ini. Oke teman-teman, itu adalah jawaban singkat saya buat bro yang sudah menulis komentar ini. Terutama lagi saya tidak punya masalah dengan Anda. Tapi karena Anda sudah sering berkomentar yang sama, selalu berkomentar kalau menjadi budak Indonesia, mengomentari rumah kami seperti apa, terus mengomentari ke situasi kami. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih karena Anda sudah memperhatikan kami, Anda sudah mengomentari dan lebih tahu tentang situasi kami. Itu saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih buat bro yang sudah berkomentar tentang kehidupan kami. Ya, pesan saya sih, kalau Anda lebih kaya, kalau bisa sih
perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda rumahnya lebih bagus, ya silahkan pedulikan sesama tetangga. Ya tidak usah jauh-jauh lah, tetangga sekitar kalian. Itu lebih baik lah. Ya itu aja sih pesan saya. Dan buat teman-teman yang ada di manapun berada, jangan lupa jaga kesehatan. Pastikan kalian tetap sehat, karena kalian adalah orang-orang baik yang harus menjaga diri, karena masih banyak orang yang berharap kepada kalian. Oke, itu saja dari saya. Peace.